Jadi namanya fikih pasti ada kasusnya. Jadi kita sembahyang subuh, tiba-tiba sudah selesai satu rakaat, rakaat kedua, matahari sudah ada di depan kita. Matahari sudah ada di depan kita. Jangan putuskan sembahyang, selesaikan sembahyang. Walaupun mungkin ada dosa, sudah urusan Tuhan itu. Jangan putuskan sembahyang. Jadi kata Nabi, siapa yang dapat satu rakaat subuh, tiba-tiba matahari sudah terbit, lanjut, dia dapat subuh itu katanya. Begitu juga, dia salat asar, tiba-tiba matahari sudah terbenam, dia dapat satu rakaat, lanjut asarnya sampai selesai. Jadi artinya orang yang ikut ujian dengan tidak ikut ujian tetap beda. Walaupun yang ikut ujian nilainya 0, bisa kita paham ya. Yang ikut ujian nilainya 0, kosong. Yang tidak ikut ujian alfa. Jadi dua dia dapat. Alfa tidak hadir, jelas angkanya 0 juga, tapi dia 2 tidak hadir. Jadi nanti kita serahkan ke Tuhan. Jadi jangan sampai gara-gara saya putuskan, sudah 2 kesalahan kita angkat, sudah tidak ke sekolah, jelas tidak ikut ujian juga. Jadi lebih baik hadir, jangan sampai tidak hadir, tidak laksanakan kewajiban. Bisa kira-kira apa? Jadi artinya tidak ada keringanan untuk tidak sembahyang bagi laki-laki, itu saja. Kalau laki-laki itu tidak sembahyang, berarti ditenggarai, ya kan? Berarti dia wanita yang sementara haid atau sementara nifas habis melahirkan, itu saja intinya. Ya, kalau dia tidak sembahyang, kalau mau sangka lain, berarti mungkin dia perempuan, sementara nifas atau sementara haid, tidak ada keringanan untuk tidak sembahyang. Nah, kemudian An-Nabi Barzata al-Aslami radhiyallahu anhu kana Rasulullah yusalli al-asr, kami salat asar, summa yarji'u ahaduna ila rahlihi, kami pulang ke rumah, fil aqsal madinati wa samsu hayyatun, maka kami lihat matahari masih panas. Waktu kami habis sembahyang asar dengan Nabi, kami habis salat asar, ada di antara kami pulang ke rumah, kami lihat matahari masih panas. Wa kana yastahibu an yuakhara min al-isha. Wa kana, ya. Jadi kemudian Nabi mengakhirkan salat isya. Wa kana yakrahu naum qablaha. Nabi memakruhkan, tidak suka tidur sebelum isya. Wal hadisu ba'daha. Dan Nabi tidak suka berbicara, menerima tamu, bercakap-cakap sesudah salat isya. Wa kana yanfatil sampai salat subuh, min salatil ghadati haina ya'rifu rajul jalisan wa kana yakrahu bisittin ila al-mi'ati muttafaqun alaih. Jadi ciri-ciri salat Nabi itu kalau asar ketika keluar matahari juga masih panas. Jadi kalau memang musim panas habis asar matahari pun masih ada, masih panas. Apalagi kalau kita di Palu ini sudah cocok, kadang sudah setengah 6, apalagi di bagian makin ke sana, makin ke Impres, itu makin panas matahari. Makin tidak, makin kembali, karena matahari sudah dari barat ya. Nah, ini makin panas. Mungkin di sini jam 5 lewat masih panas matahari. Mungkin bagian Purunas sudah tidak terlalu panas, di sini masih panas karena terbenamnya dari sana. Jadi wajar. Jadi tidak harus habis asar matahari sudah tidak ada. Di zaman Nabi kalau musim panas semua masih panas habis asar. Kemudian biasanya Nabi kalau salat isya Nabi akhirkan. Nabi akhirkan salat isya. Yang seperti di mazhab Syafi'i tadi jam 10 diakhirkan. Kenapa? Karena supaya masalah-masalah urusan selesai. Karena Nabi tidak suka berbicara, tidak suka menerima tamu, tidak suka urus-urusan. Kalau sudah habis isya Nabi sudah tidur, persiapan untuk tahajud sampai subuh. Dan Nabi paling pantang tidur habis maghrib. Jadi kalau Imam Mazhab, Imam Hanafi, Imam Malik makruh tidur habis asar, tidur habis maghrib. Kenapa?
habis maghrib, habis asar kita tidak bahas, sudah jelas. Habis maghrib kenapa? Jangan sampai ketiduran sampai subuh tidak salat isya, ini yang ditakuti. Ya, jadi kandang Nabi akhirkan salat yang terbaik isya, khusus isya, supaya semua urusan-urusan beres. Jadi habis salat isya, rukut, tidur, tidak ada lagi program. Itu Rasul. Begitu juga subuh. Kalau masuk subuh, Nabi subuh itu biasanya Nabi membaca ayat paling kurang 60 ayat. Tapi memang kita subuh karena kondisi. Ya, kondisi iman dengan zaman. Biasanya kalau 60 ayat ini ya, kalau baca hari Jumat, baca sujud tilawah kan hanya 30-an ayat Pak Ustaz ya. As-Sajadah, kecuali ditambah lagi 30 ayat, tapi itu saja kadang setengah mati. Tambah lagi Al-Insan, setengah mati juga kadang. Jadi kalau mau pendek ambil ayat-ayat yang pendek, jumlahnya bisa 30, 60, mungkin baca Al-Waqiah. Mungkin bisa baca Al-Waqiah. Nah, bisa. Jadi Nabi biasanya 60 ayat sampai 100 ayat kalau subuh, khusus subuh. Khusus subuh. Jadi karena ayat yang tadi wa Qur'an al-fajr innal fajra kana mashhuda, karena di waktu subuh lebih banyak malaikat yang datang bersama kita, lebih banyak pahalanya, lebih sedikit yang melaksanakan. Itu asiknya subuh. Banyak malaikat datang, banyak pahalanya, sedikit yang datang untuk salat subuh secara berjamaah. Malaikat yang banyak, jadi terbalik. Kenapa? Memang susah. Angkat selimut itu berat itu angkat salat. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa. Kalau istilahnya ulama-ulama dulu, kalau mau bayan apa perpisahan dengan santrinya, jangan menumpuk kitab kuning, menumpuk ilmu di kepalamu, tapi subuh tidak bisa bangun, tidak ada gunanya. Jadi kira-kira demikian. Kemudian indahu min hadis Jabir wal isa ahyana yuqaddimuha wa ahyana yuakhiruha idza ra'amul jama'u ajjal wa idza ra'ahu murta'u akhar wa subika Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bil garas. Rasulullah kalau salat isya terkadang, walaupun keinginannya Nabi ingin begitu, tapi sekali-kali. Terkadang salat isya Nabi akhirkan, karena jangan sampai sahabat juga tidak mampu menunggu sampai jam 10 lah kalau kita sekarang. Jadi terkadang Nabi akhirkan, perlambat itu isya. Jadi karena waktu yang utama isya, mulai masuk isya sampai jam 10 itu waktu utama. Beda dengan salat-salat lain, ada awal waktu, ada pertengahan, ada akhir waktu. Untuk isya yang utama dari awal sampai akhir, semua utama untuk isya. Semua utama untuk salat isya. Sehingga kata sahabat bahwa kadang-kadang kata Jabir, Nabi biasanya sekali-kali akhirkan itu isya. Sehingga kalau memang tidak ada lagi urusan, orang sudah berkumpul, maka awal waktu, dari awal waktunya isya Nabi sudah sembahyang sama-sama. Tapi kalau Nabi lihat sahabat masih ada sibuk dengan urusannya, Nabi suruh selesaikan urusannya. Nabi suruh selesaikan urusannya, berarti orang belum berkumpul banyak. Selesaikan saja. Tapi itu selesaikan itu punya urusan. Itu selesaikan itu punya urusan. Masih ada ternak, kasih masuk ternak. Masih ada jemuran, kasih masuk jemuran. Nabi nanti sudah selesai semua, diakhirkan supaya habis salat isya semua langsung istirahat. Jadi dosa kan kurang juga, Pak. Kalau langsung tidur salat isya itu memang dosa itu kurang. Itu biasa luar biasa Rasulullah. Faqama al-fajr hina nisaka al-fajr wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'da. Ketika bangun subuh, Nabi salat subuh. Biasanya juga waktunya ketika sudah selesai salat subuh. Sudah selesai salat subuh, maka orang sudah bisa baku lihat mukanya, sudah bisa baku kenal. Berarti karena ayat yang Nabi baca 60 sampai 100 ayat, sehingga pas kami salat subuh, oh sudah bisa baku kenal, oh Pak Fulan.
Pak Fulan, oh ini Pak Mulis. Kenapa? Kalau kita kan tetap aku lihat buka kalau masih menyala lampu. Kan di zaman Nabi tidak ada lampu di masjid. Ya belum ada lampu Pak. Nanti berapa Hijriah baru ada lampu di bawah Lemik dan Aswad ya. Nanti berapa Hijriah. Jadi tandanya sahabat meriwayatkan hadis kalau salat subuh Nabi baca 60 sampai 100 ayat. Ketika selesai salat di samping saya bisa tahu oh ini Jabir, oh ini Abu Hurairah. Karena memang tidak ada lampu di zaman Nabi. Jadi itu standar sesudah salat subuhnya Nabi. Kemudian kunna nusalli al-maghrib ma Rasulullah fayansarif ma'aduna wa inna ini juga maghrib selesai salat maghrib juga masih sempat saya lihat wajahnya sahabat kecuali Isa sudah tidak berkuliah. Jadi ketika Nabi salat maghrib karena Nabi membaca ayat yang pendek saja. Maghrib itu baca ayat yang pendek saja. Jadi tidak usah maghrib baca Yasin terlalu panjang. Jadi pendek saja karena memang waktunya ringkas, pendek saja. Supaya selesai maghrib orang selesaikan cepat urusannya lagi kalau masih ada. Supaya Isa sudah tidak ada urusan. Jadi Nabi baca pendek. Kemudian habis salat maghrib, saya masih sempat melihat wajah, masih saya kenal. Oh ini si fulan, ini si fulan, ini si fulan. Kan tidak ada lampu. Artinya masih ada cahaya orang bisa kita kenal. Itu Nabi salat maghrib. An Aisyah radhiyallahu anha qalat a'atara an-nabi sallallahu alaihi wasallam zata al-laila bil Isa hatta zahaba ammatul lail thumma kharaja yusalli fa shalla fa qala inna la waqtuha laula an ashukka ala ummati rawahu Muslim. Ini hadis Nabi. Jadi kata Aisyah istri Nabi bahwa Nabi biasanya mengakhirkan salat Isya sampai larut, sampai waktu akhir untuk Isya ini sampai larut. Summa kharaja fasalla, kemudian Nabi keluar baru sembahyang dengan sahabat. Dan Nabi berkata, innahu lawaqtuha, ini waktu yang terbaik untuk salat Isya. Ini waktu yang terbaik untuk salat Isya. Nah, tapi Nabi sampaikan, laulan asyukka ala ummati, andai kata tidak memberatkan umatku, tapi karena mungkin memberatkan, dan Nabi buat sekali-kali di zaman Nabi buat sekali-kali. Makanya kalau waktu Isya tidak usah goyang, apalagi kita yang di masjid, pegawai sara banyak, yang biasa banyak urusan umat. Pegawai sara ini kan banyak urusan umat, tidak apa-apa. Yang penting ada yang ditugaskan azan di masjid, yang lain nanti red kedua tidak apa-apa. Untuk Isya tidak apa-apa, jadi tidak usah kita kaku dalam hal itu. Ini untuk Isya, bukan maghrib, bukan salat lain, khusus untuk Isya. Jadi biar kita pending waktunya sedikit tidak apa-apa. Karena kata Nabi, semua waktu Isya itu terbaik, awal waktu afdal, kecuali salat-salat lain. Tapi karena memberatkan, makanya kata Isya, Nabi kadang-kadang buat yang begitu. Kalau memang lagi banyak urusan, mungkin kalau di kampung cocok ini, lagi paling jengke, jemurannya apa ya sudah boleh. Selesaikan dulu cudekmu, selesaikan dulu cudeknya, jemurannya kasih masuk di karung, selesaikan. Supaya habis Isya finish, habis sembahyang langsung tak kapal, kan lebih bagus, aman. An-Nabi Hurairah qala Rasulullah idza istaqbala al-khurru fa'abridu bis-shalah fa inna siddatahu min faihi jahannam, muttafaqun alaih. Ini juga boleh untuk subuh. Jadi kata Rasulullah, apabila matahari sangat panas, sangat terik, kepala mau pecah, mundur sedikit salat. Kalau siang subuh mundur sedikit, karena sesungguhnya panasnya matahari itu uap hembusan dari sumur api neraka. Jadi bagaimana jauhnya? Jadi Nabi sampaikan dalam hadis yang lain, 70 tahun itu uap api neraka baru sampai ke bumi. Jadi kalau kita dapat rasakan yang panas, itu uapnya api neraka kata Rasul. Maka kalau terjadi panas sekali di sumur, kamu bisa pending sedikit waktunya. Jadi kira-kira biasanya kalau sudah taruh matahari sudah condong ke barat, kemudian posisi jam 12:15. Kemudian matahari panas sekali, kepala ini seperti mau pecah. Jadi boleh pergi mandi, tunggu sembahyang azannya boleh sampai 1:30.
sudah pending sedikit apa masih dimaafkan. Yang penting waktunya bukan hujan, waktunya matahari sangat panas. Artinya apa? Kita mau sembahyang gerah, ya kan begitu, gerah kepala. Jadi kita butuh momen disiram. Sama dengan hadis-hadis lain, kalau mata musim panas sekali di zaman Nabi, mereka menyiram kepalanya. Ini tidak apa. Yang penting jangan air siraman masuk ke dalam wudhu. Jadi hanya sekedar menyiram untuk kesegaran. Boleh pending sedikit, mandi dulu. Pending sedikit, itu dibolehkan dalam waktu begitu. Kemudian asbihu bisubhi fa inna ma athamu li ujurikum rawu hamsa. Sembahyanglah subuh pada waktunya yang benar, pada waktunya yang tepat. Karena waktu yang tepat subuh di situ pahalanya lebih tinggi dibandingkan di luar waktu yang tepat. Untuk subuh lagi beda. Dan seperti mana? Kenapa? Karena kalau imam sudah assalamualaikum, malaikat yang hadir sudah cabut. Malaikat yang hadir sudah cabut. Makanya Nabi tegaskan salat subuh betul-betul waktu yang afdal kata Rasulullah. Supaya apa? Supaya ganjaran yang besar kalian dapatkan untuk subuh. Karena kalau imam utamanya sudah salah, sudah malaikat yang disebut menyaksikan itu sudah selesai mencatat itu. Oh, si fulan sebentar sembahyang, itu catatannya sudah tidak ada untuk yang datang belakangan. Nah, tapi kalau imam sudah salat, kita sudah di pintu masjid, jangan pulang, kita tetap datang sembahyang. Artinya harus ada merasa di dalam hati, ya Allah, rugi saya, besok saya. Jadi kita lebih termotivasi, besok saya harus cepat sedikit lagi. Sampai terus yaqulu la salata ba'da subhi hatta tatlu syams wa la salata ba'da asar di hatta ta'ghib syams muttafaqun alaih. Diharamkan sembahyang sesudah salat subuh sampai matahari terbenam. Satu tombak atau kurang lebih jam 6 lewat sekarang sudah boleh sembahyang. Diharamkan salat asar sesudah salat asar sampai matahari terbenam. Ini bukan salat itu masjid ya, salat sunat lain. Jadi tidak ada lagi. Makanya subuh dengan asar tidak ada ba'diyahnya, karena waktu yang diharamkan. Tapi jangan salah paham. Tiba-tiba asar saya bangun jam 5 belum salat asar, kan tidak bisa salat sesudah salat asar. Ini belum salat asar, sembahyanglah. Artinya ba'diyahnya tidak ada. Jadi jangan sampai salah kita memahami hadis, ya, jangan sampai salah. Nah, saya pernah hadapi yang begini juga. Ta'lim di mana? Di daerah Pantai Timur Dasar. Saya tidak salat kemarin, karena minggu lalu kita ta'lim bahwa tidak bisa salat dari salat asar. Di masjid orang sudah selesai salat, jadi saya sudah tidak salat, haram. Ente belum salat, bagaimana caranya? Nah, jadi kita yang sudah salat tidak ada salat lagi. Bahkan kata Imam Malik di Al-Muwatta, kalau tahiyyatul masjid di waktu ini cukup dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sama pengganti tahiyyatul masjid. Walaupun ada sebagian ulama membolehkan salat tahiyyatul masjid. Jadi itu waktu masjid. Kemudian salasa saat kana Rasulullah yunhana an musalli fihinna wa an nakbura fihinna mautana. 3 waktu diharamkan Nabi salat, begitu juga menguburkan jenazah. Hina tadlu syams bazika, sampai ketika matahari belum terbit, sampai matahari tinggi. Begitu juga kalau memakamkan jenazah, kalau memang mau jam 7 pagi boleh. Jangan subuh-subuh dimakamkan jenazah. Nanti jangan kain kafannya tidak bagus, sudah sembarang diikat, lubang lahatnya sudah tidak masuk bagus. Jadi kasih terang dulu. Begitu juga sembahyang. Habis subuh jangan dulu sembahyang isra, sembahyang 2, nanti matahari sudah terbit. Begitu juga tidak ada salat. Begitu juga ketika matahari wahina yaqumu qa'imun zahira, matahari di atas kepala, itu tanda ada istiwa. Tidak boleh sembahyang, ini haram. Begitu juga menguburkan jenazah, jangan dulu. Kasih habis zuhur dulu, baru kuburkan jenazah, paling bagus. Begitu juga kata Rasul. Wahina natalayyafu samsul lil ghurub, ketika matahari terbenam, mau terbenam, jangan kuburkan jenazah sudah jam 6
banyak yang tidak salat maghrib, ahli waris yang tanggung dosanya orang tidak salat maghrib. Ya sama kan hukumnya kalau Anda buat pesta jam 12 siang, kemudian di tengah-tengah orang sementara azan, Anda yang pesta yang tanggung dosanya kan? Oh iya, memang dia ada pesta tidak pesta kan dia tidak sembahyang juga, iya. Tapi pada saat ini karena pesta Anda juga dia tidak sembahyang. Urusan dia tidak sembahyang itu urusan lain lagi. Karena kita jadi jangan buat undangan kawin yang 12 jam 7 malam, kasih lewat-lewat Pak. Kalau mau buat undangan jam 1 atau jam 10, jangan waktu salah. Menguburkan jenazah maghrib, kasih lewat maghrib dulu. Kuburkan jenazah malam boleh. Tapi Nabi bilang yang penting kain kafannya rapi, jangan terburu-buru lubangnya, mandinya juga jangan terburu-buru, kuburkan malam boleh, tapi sesudah salat maghrib, jangan bertepatan matahari terbenam kita kuburkan jenazah. Kita selesaikan sedikit lagi. Saya ambil intinya saja. Kemudian illa yaumal jumu'ah. Wa Humairah ya bunayya Manaf la tamannaw hadafa biha. Al-fajr al-fajr fajrani fajrun yuharrimu ta'am wa takhilu fi shalah wa fajr tahrumu fi shalah ayyu salatu subhi wa takhilu fi ta'am. Yang tadi saya sampaikan untuk fajar saja. Fajar itu ada dua ya. Fajar itu ada dua, subuh itu ada dua. Dihalalkan makan, diharamkan sembahyang. Diharamkan makan, dihalalkan sembahyang. Ini yang disebut dengan fajar sadiq dengan fajar kazib. Jadi kalau bulan puasa di zaman Nabi kan 2 kali azan. Jadi Nabi bilang kalau masih azan dia bilang makan saja. Berarti itu fajar masih fajar kazib namanya. Kalau sudah azannya Abdullah ibnu Maktum tidak boleh makan, sembahyang. Karena itu fajar untuk salat subuh. Itu maksudnya ini hadis. Jadi diharamkan makan, diharamkan sembahyang karena harus makan sahur. Diharamkan karena masih fajar belum fajar sadiq. Diharamkan makan, diharamkan salat karena sudah imsak. Karena mau salat subuh, salat. Jadi saya ringkas. Bagaimana modelnya ini fajar sadiq dengan kasih? Modelnya begini Pak. Kalau sudah jam 4 lewat, bisa nanti keluar supaya ditahu waktu subuh. Fajar kazib dengan sadiq. Kenapa disebut dengan fajar kazib? Berarti bohong. Fajar KW namanya. Kalau besi KW. Ini fajar KW. Fajar sadiq itu betul sudah fajar subuh. Jadi fajar sadiq ini, fajar kazib ini masih boleh makan sahur. Fajar kazib fajar sadiq sudah tidak boleh makan sahur. Nanti di bab puasa. Ini kan orang jadi berbantah ini tentang imsak. Nah, yang mana imsak? Jadi nanti kalau jam 4 lewat bisa keluar. Bagaimana bentuk fajar sadiq dengan fajar kazib? Fajar kazib itu kata Nabi, bentuknya dia intinya yang mulia itu cahaya fajar itu vertikal. Jadi cahaya fajar itu vertikal, Pak. Dia kata Nabi seperti ekornya singa. Ekor singa, jadi modelnya vertikal, panjang. Jadi cahaya ini belum tersebar, masih panjang, model vertikal ke atas. Bisa nanti kita lihat di ufuk timur. Nah, nanti kalau bangun jam 4 lewat pun supaya kita pelajari, kita lihat di ufuk timur. Kalau model cahayanya itu masih model vertikal, itu artinya belum waktu subuh. Walaupun sudah menunjukkan azan subuh, itu belum waktu subuh. Kalau ini cahaya sudah terpancar, model horizontal sudah terpancar, berarti itulah waktu subuh. Itu yang disebut dengan fajar sadiq. Mudah saja sebenarnya ditahu. Jadi kalau masih model cahayanya itu cahaya fajarnya masih model panjang, berarti itu masih boleh salat tahajud, masih boleh salat tahajud. Tapi kalau cahayanya sudah tersebar, sudah pecah cahayanya, sudah pecah model horizontal, itu sudah berarti fajar sadiq. Jadi tidak usah lagi sembahyang tahajud, tidak usah lagi sahur. Itu yang disebut dengan imsak. Itu yang disebut dengan imsak. Ketika sudah pecah itu fajar. Oke? Iya.
mudah-mudahan menjadi satu. Kemudian yang terakhir, Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah al-ashr thumma dakhala baiti fa shalla rak'atayn fas'alatahu faqala sugiltu an rak'atayn ba'da zuhri fa sallaitahuma al-an fa qultu afanaqdiha hima